Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Saya Mardati Lakinanti selaku MC pada debat kali ini. Topik debat kali ini adalah tentang anggapan kesenjangan antara masyarakat ekonomi berkecukupan dengan masyarakat ekonomi rendah dalam bidang pendidikan di Indonesia. Kita sudah bersama 16 orang yang akan berkomentar mengenai permasalahan ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok. Itu ada saya sendiri dari kelompok 6, Mardati Lakinanti. Kemudian ada Kansa Nabila, Elsanti Muraguna, Amanda Jelita, Clara Amira, Farsha Nabila, Rena Putri Pratama, Adisti Naila Yusa, dan Johanna Maria Hauli Christine. Lalu ada kelompok 5 yang beranggotakan Aisyah Tazkira, Fatimah Azahra, Adeline Aisyah Farah, Ami Syakira, Hilwa Ahmad, Amelia Putri Duyanti, Alia Nabila, dan Putri Ayu Deanti. Sebelum kita memulai penyampaian argumen, saya persilakan kepada tiap kelompok untuk memaparkan materinya masing-masing. Oleh karena itu, saya persilakan kepada setiap tim untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan kepada pembicara pertama, kepada tim afirmatif untuk memulai menyampaikan pendapatnya mengenai kesenjangan pendidikan antara orang kaya dan orang miskin. Oke, menurut Anda semua, apakah kekayaan merupakan hasil dari kemampuan dan kerja keras semata, ataukah juga terdapat faktor keberuntungan yang berperan dalam kekayaan? Silakan pendapatnya. Menurut pendapat saya percaya bahwa faktor keberuntungan bisa menjadi faktor penting. Tapi dalam jangka panjang, kekayaan hasil dari kemampuan dan kerja keras. Jika seseorang bekerja keras dan berusaha dengan sungguh-sungguh, maka mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai kekayaan tersebut. Saya izin menyampaikan pendapat saya. Saya tidak setuju dengan Amanda. Terdapat banyak faktor eksternal maupun internal yang bisa mempengaruhi seseorang menjadi kaya atau miskin, seperti kesempatan, keturunan, akses ke pendidikan yang baik, dan lingkungan sosial. Banyak juga orang-orang miskin yang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kekayaan seperti orang kaya. Saya izin menambahkan pendapat. Menurut pandangan saya, memang benar salah satu faktor penentu kekayaan adalah dengan bekerja keras agar mendapatkan hasil yang setimpal berupa kekayaan. Namun, jika kita lihat kalau kaya dari hasil bekerja keras, sudah pasti yang kaya adalah petani dengan lahan puluhan hektar. Saya ingin menambahkan pendapat rekan saya, yaitu ada kuli angkut yang setiap hari bekerja keras mengangkut barang, tukang sapu jalan raya di mana kita belum bangun, mereka sudah bekerja menyapu jalan, lalu ada tukang sampah yang rela mengangkut puluhan ton sampah dengan gaji yang tidak seberapa, lalu ada penjaga keamanan di perumahan yang terjaga setiap malam untuk menjaga keamanan namun sering dianggap remeh tugasnya. Saya sering menyaksikan kekayaan seseorang berasal dari faktor keberuntungan berada di waktu yang tepat dan pada tempat yang tepat. Tidak memiliki privilege bukan berarti harus mengeluh dan meratapinya sepanjang waktu. Adanya privilege bukan sesuatu yang bisa kita pilih dan tentukan sendiri. Jangan menjadi individu yang justru merasa iri dan berkomentar buruk seperti saat dunia maya diramaikan dengan Maudy Ayundai yang diterima di Harvard dan Stanford. Seperti bilang, dia kan kaya dari lahir. Wajarlah kalau bisa sukses. Sebaliknya, jadikan privilege sebagai motivasi untuk maju dan lebih bekerja keras demi kualitas hidup yang lebih baik. Saya izin menambahkan pendapat. Justru pada akhirnya, semua bergantung pada usaha masing-masing. Jika orang tua belum bisa memberikan status sosial ekonomi yang tinggi,
maka berusahalah untuk menciptakannya bagi dirimu, bahkan keluargamu sendiri nanti. Selain Bill Gates, juga ada seorang miliarder dari Tiongkok, yaitu Jack Ma, yang pada awalnya hanya seorang guru miskin sekaligus penerjemah bahasa Inggris. Kerja kerasnya lah yang membuat dia bisa memberikan privilege bagi keturunannya. Saya izin menambahkan pendapat saya. Daripada sibuk menggerutu dan meratapi nasib, lebih baik mengalihkan energi dan tenaga untuk membuat jalan kesuksesan masing-masing. Mencoba keluar dari zona nyaman dan menerapkan pola hidup sederhana adalah beberapa cara untuk meraih kesuksesan. Manusia memang sama, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kita memiliki garis start yang berbeda-beda. Bukan soal siapa yang memulai terlebih dahulu, tetapi siapa yang mampu bertahan untuk terus berjuang meraih mimpinya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah yang Anda semua dapat lakukan untuk membantu mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin? Saya percaya bahwa pemerintah harus memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial ini. Mereka harus memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pajak diterapkan secara adil dan bahwa tidak ada yang diberi perlakuan istimewa. Namun, untuk kasus guru yang dikirim ke daerah 3T, yaitu terdepan, tertinggal, terluar, yang merupakan program pemerintah, tidak berjalan mulus. Sehingga masih ada kesenjangan pendidikan setiap orang daerah yang berbeda-beda. Setuju bahwa pemerintah harus memainkan peran penting. Tetapi, saya juga percaya bahwa pengusaha dan orang kaya dapat berkontribusi dengan cara memberikan lapangan kerja dan menyumbang untuk amal. Jika kita semua bekerja sama, kita bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial yang ada. Interupsi, menurut Anda tadi pengusaha dapat berkontribusi memberikan bantuan kepada orang miskin berupa lapangan pekerjaan agar pendidikan merata. Namun, apakah para pengusaha tersebut memberikan lapangan pekerjaan, kemudian para pekerja diberi upah yang setimpal? Yang kita tahu sesuai fakta di lapangan, misalnya itu seorang guru. Terlebih lagi guru honorer yang kita tahu itu gajinya nggak seberapa, namun kerjanya dari pagi sampai sore. Izin membalas, ya sepadan. Maka dari itu diberlakukan sistem UMR atau upah minimum regional sesuai dengan pasal 88 ayat 3 UU 13 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang kebijakan pengupahan. Masalah gaji atau upah juga termasuk ke dalam hak dan perlindungan pekerja yang pastinya juga dilindungi oleh pemerintah dan kebijakan perusahaan itu sendiri. Menanggapi pertanyaan dari Bu Hila, bahwa upah yang diberikan kepada pekerja tentu saja harus diketahui terlebih dahulu oleh pelamar pekerjaan. Adanya undang-undang mengenai upah pekerja dapat menjadi patokan untuk seseorang pengusaha dalam memberikan upah kepada karyawannya. Perihal contoh upah guru yang Anda sebutkan, tentu adalah masalah yang sampai sekarang masih belum diperbaiki oleh pemerintah. Namun, apakah guru tersebut menolak untuk diberikan upah tidak setimpal? Kebanyakan guru honorer tidak menolaknya. Lalu, bagaimana dengan upah yang tidak mencapai UMR? Bagaimana para pekerja dapat mencukupi kehidupannya? Solusinya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pekerjaan lain. Masih dalam konteks guru honorer dapat membuka kursus di rumah sesuai dengan keahlian masing-masing. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, saya ingin tahu pendapat Anda semua mengenai program bantuan sosial. Menurut Anda, apakah program ini efektif dalam membantu orang miskin ataukah hanya membuat mereka lebih bergantung pada pemerintah? Silakan. Menurut pendapat saya percaya bahwa program bantuan sosial dapat membantu orang miskin dalam jangka pendek. Tetapi pada akhirnya mereka harus memperoleh kesempatan untuk mandiri dan memperoleh penghasilan sendiri. Pemerintah harus memastikan bahwa program ini disusun dengan baik dan terkoordinasi dengan baik, agar tidak membuat orang miskin menjadi tergantung pada bantuan sosial.
Saya setuju bahwa program bantuan sosial tidak boleh membuat orang miskin menjadi tergantung pada pemerintah. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga membutuhkan bantuan untuk dapat bertahan hidup. Saya pikir program ini dapat memberikan bantuan sementara untuk membantu mereka mencapai mandiri secara ekonomi. Izin menambahkan pendapat juga, program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah lebih baik diberikan dalam bentuk permodalan. Misalnya kayak buat membuka suatu usaha, kayak modal dagang kecil-kecilan, itu lebih mendidik ketimbang bantuan sosial hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika bantuan sosialnya diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, uangnya akan cepat habis dan nggak banyak untuk uangnya itu agar uangnya itu jadi nggak banyak untuk yang mendapatkan bantuan sosial. Izin interupsi. Tadi Fatima berpendapat bahwa untuk membantu kondisi ekonomi dapat menggunakan program pemerintah untuk menanam modal. Sedangkan pada saat ini pemerintah sudah menerapkannya dan program kerja tersebut bernama Kredit Usaha Rakyat. Namun, tidak semua program kerja pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan, dan adanya program kerja tersebut juga tidak sepenuhnya menjamin untuk merubah nasib seseorang yang miskin lalu menjadi kaya dalam waktu yang cepat. Padahal banyak sekali orang-orang yang sudah mencoba untuk daftar pada kredit usaha rakyat, tetapi tidak menghasilkan pendapatan yang cukup bahkan untuk sehari-hari. Ya, saya izin menyampaikan pendapat. Sebelumnya, betul apa yang dikatakan oleh rekan saya. Bantuan sosial dalam kondisi normal lebih mendidik apabila diberikan dalam bentuk modal usaha, sehingga bisa mengembangkan usaha untuk mandiri. Kalau bantuan sosial diberikan secara langsung dan tunai dalam kondisi normal, dan yang diberi bantuan sosial tidak berbuat sesuatu atau tidak bekerja, melainkan hanya mengandalkan bantuan sosial, itu akan menimbulkan sikap malas, tidak mau berusaha, dan hanya mengandalkan bantuan atau belas kasihan saja. Interupsi. Dalam hal ini, perlu dipertanyakan apakah pemberian dana BLT sudah tersalurkan secara merata. Pada kenyataannya, terdapat segelintir orang yang mencari celah atau kesempatan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Terlebih saat ini keadaan sudah mulai berjalan normal. Seharusnya pemberian dana BLT dibatasi dan juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan serta perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya. Sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh rakyat yang semestinya mendapatkannya. Ini belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sosial selama ini yang belum terdistribusi secara merata khususnya bagi masyarakat yang justru membutuhkan. Oleh karena itu, koordinasi untuk validitas data sampai dengan level kecamatan perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar tujuan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat bisa tercapai. Oke. Terima kasih kepada kelompok 5 dan 6 atas pendapat dan argumen yang telah disampaikan. Sekarang saatnya bagi kita untuk menutup acara debat malam ini. Ingatlah bahwa kita semua berada dalam satu masyarakat yang sama dan bahwa kita harus bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi semua orang. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.